Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas aspek teknik, aspek teknologi, dan aspek manajemen. Di sini aspek teknik dan teknologi itu satu kesatuan, kemudian ada satu aspek lagi yaitu aspek manajemen. Apa saja yang perlu dibuat, apa saja yang perlu dianalisis. Mari kita akan analisis dulu. Kita masuk ke bab 2. Kalau kemarin bab 1 itu terkait dengan aspek pasar dan aspek pemasaran. Untuk yang bab 2 terkait aspek teknik dan teknologi. Yang pertama kali yang kita perhatikan adalah pemilihan dan perencanaan produk. Nah, produk Anda ini rencananya seperti apa? Bahan bakunya bagaimana? Tulis di sini. Kemudian, ini proses produksinya Anda urai di sini. Kalau mau pakai produk paving, saya contohkan kemarin, cara membuat paving itu seperti apa? Di sini tulis proses produksinya. Setelah Anda menuliskan proses produksinya, kemudian kualitasnya, rencana kualitasnya, mau pakai kualitas berapa? Kualitas hanya 1 atau kualitas 2, kualitas 3. Ada yang bagus, sedang, atau yang biasa. Nah, itu namanya rencana kualitas. Nah, ini proses produksinya bisa Anda bikin kotak-kotak, bisa bikin alur, bisa dibuat gambarnya seperti ini ya. Kemudian yang C, pemilihan teknologi. Untuk membuat produk paving itu Anda butuh alat apa saja? Mesinnya buatan mana? Itu mesin kapasitasnya berapa? Mereknya apa? Kemudian kalau mesin itu kan ada PK-nya, ada kapasitasnya. Nah, itu tulis di sini mesin yang Anda butuhkan apa? Kalau Anda mau usaha donat, berarti kan Anda butuh alat, misalnya butuh mixer. Nah, itu mixernya tipenya apa? Tulis semua alat yang berupa teknologi, bisa berupa blender, mixer, oven. Nah, mungkin wajannya yang seperti apa, itu bisa Anda masukkan ke sini. Ya. Kemudian yang D, perencanaan letak pabrik. Pabrik Anda itu akan Anda taruh mana? Di daerah mana? Luasnya seperti apa? Ya, letak pabriknya itu dekat dengan apa? Kemudian letak pabriknya itu jauh enggak dengan perumahan. Nah, itu Anda tuliskan di sini. Ya. Alasannya kenapa Anda menaruh pabrik Anda di situ? Ada alasannya. Mungkin bahan bakunya yang dekat, mungkin karyawannya yang murah, atau mungkin tenaga listriknya itu gampang di situ, atau airnya gampang. Nah, itu bisa Anda masukkan ke situ. Di sini ada tabel pemilihan alternatif lokasi jika pabriknya itu membutuhkan tempat yang besar dan harus membutuhkan lokasi yang memang harus tidak dekat dengan perumahan, itu Anda bikin alternatif di daerah mana. Di sini kan dicontohkan ada 3 daerah. Kira-kira alternatif yang terbaik ya. Faktor-faktornya yang terbaik itu Anda pilih. Tapi ketika Anda usahanya UMKM kecil ya tidak perlu Anda bikin alternatif. Mungkin bisa sih alternatif kalau misalnya memang tempat itu sudah banyak usaha yang semacam usaha Anda, sehingga kan banyak persaingan, banyak kompetitifnya, sehingga Anda perlu, daerah ini tidak perlu untuk dibuat outlet. Yang perlu dibuat outlet itu yang di sebelah sana, karena di sana tidak ada outletnya. Nah, itu juga termasuk alternatif. Kemudian perencanaan tata letak atau layout. Saya punya YouTube yang sebelumnya itu terkait dengan bagaimana cara menentukan layout. Di sini pabrik karbon ya, contohnya pabrik karbon itu ada sangat luas sekali lah ya, sehingga harus dibuat layoutnya. Di sini ada bangunan pabriknya senilai atau pakai persentase ya ini. Semua bangunan itu dia punya persentase. Jadi jangan sampai kantornya besar tapi gudangnya kecil. Itu
tidak akan proporsional karena akan banyak tempat kosong atau tempat yang tidak terpakai, sedangkan bangunan untuk gudang atau pabriknya itu kecil sehingga proses produksinya ya kecil atau rendah karena tidak memiliki kapasitas yang besar. Nah, perencanaan tata letak itu bisa Anda baca di sini, lantainya dari apa, dari keramik atau dari semen, kemudian dinding bangunannya bagaimana, dari triplek ataukah dari tembok dan sebagainya bisa Anda baca ya. Atau kalau lebih jelasnya bisa Anda bikin gambar layoutnya. Saya bisa mencontohkan, misalnya mau bikin pabrik paving ya, itu bisa Anda buatkan layoutnya. Nah, ini anggap aja ini adalah pabrik ya. Ini pabrik, kemudian proses produksi untuk pembuatan paving itu kan dimulai dari proses adonan dulu atau membuat bukan adonan ya, bahan-bahan yang dicampur dulu menggunakan molen itu bisa Anda taruh di luar. Jangan sampai proses ini Anda taruh di paling dalam sehingga akan kesulitan. Ini saya buat sebagai ini adalah bagian pembuatan adonan paving. Nah, setelah bikin adonan, kemudian adonan itu kan diaduk. Di sini katakanlah pengadukan, dibuat pengadukan ya di sini ya. Pengadukan ya. Setelah itu kemudian ditransfer lagi, bisa masuk ke percetakan. Berarti di sini percetakan ya, sehingga alurnya itu runtut. Jangan sampai Anda bikin layout itu nggak runtut sehingga bolak-balik itu akan bikin boros di proses produksinya. Kemudian di sini adalah tahap akhir. Di sini untuk ini penyimpanan dan display paving. Dan pavingnya ini akan kelihatan dari luar. Misalnya ini adalah pintu ya. Nah, orang ketika mau beli itu tinggal ngambil dari atau lihat dari depan sehingga akan terlihat rapi. Jangan sampai bagian percetakan itu di depan tapi bagian penyimpanannya di belakang sehingga ketika orang mau beli itu harus masuk ke belakang. Atau mungkin pengadukannya paling pojok sini, sedangkan percetakannya di pojok sini. Nah, itu akan sangat mengganggu sekali proses produksinya. Itu terkait dengan layout ya. Nah, ini bisa Anda baca sendiri bagaimana cara membuat layoutnya. Sekarang yang paling penting adalah perencanaan kapasitasnya. Penting buat Anda untuk menentukan setiap harinya kapasitas produksi Anda berapa. Sehingga produk yang Anda buat itu tidak akan berlebih atau kekurangan dari pasarnya. Nah, misalnya setiap hari Anda bisa produksi katakanlah 100 meter. Selama 1 bulan Anda bisa produksi 100 kali 30 berarti sekitar 3000 meter. Nah, kira-kira gudang Anda itu mampu nggak menyimpan kapasitas paling maksimal ya 1 bulan itu 3000 meter. Kalau tidak laku ya, kalau laku sih bisa keluar masuk ya. Mampu nggak gudang Anda untuk menampung itu? Itu yang pertama. Setelah Anda bikin bulanan, Anda bikin tahunannya, berarti dikali dengan 12. 3000 dikali 12, 3000 kali 12, 36.000 meter. Nah, itulah yang akan Anda jadikan untuk aspek finansialnya. Ini nanti kaitannya dengan aspek finansial atau aspek keuangan. Sehingga ketika di kapasitas ini keliru untuk menentukannya, maka aspek finansialnya juga akan keliru. Karena itu saling keterkaitan. Oke. Pengawasan kualitas produk. Kualitas produk perlu diawasin, perlu dijaga. Jangan sampai produk paving Anda itu
rusak atau produk paving Anda tidak terjaga kualitasnya, sehingga konsumen itu akan merasa tidak nyaman ketika membeli produk Anda, tidak puas dengan produk Anda. Bagaimana cara ngawasin bahan bakunya? Bagaimana semennya? Apakah semennya sudah jadi batu ataukah semennya masih bentuk butiran-butiran? Itu akan berbeda ketika Anda buat produk paving ya. Proses produksinya juga perlu diawasi. Jangan sampai proses produksinya itu ada satu tahapan yang terlewati sehingga menghasilkan produk yang tidak berkualitas. Hasil produksinya setelah selesai dicetak kemudian kan disimpan ya. Disimpan di dalam gudang, kemudian bagaimana cara mengawasinya? Jangan sampai produk paving yang sudah Anda display itu tiba-tiba roboh, jatuh, sehingga hasil produksinya tidak akan maksimal. Kemudian bab yang keempat, aspek manajemen ya. Aspek manajemen itu terkait dengan siapa saja yang terkait di dalam perusahaan Anda. Nah, ini bisa Anda lihat. Implementasi bisnis, struktur organisasinya, siapa direkturnya, siapa manajernya. Nah, di sini harus Anda deskripsikan. Di sini presiden direkturnya siapa, operasionalnya siapa, GM-nya siapa. Nah, kalau untuk yang sekelas UMKM ya tidak ada direktur ya. Siapa ownernya, siapa yang bagian produksinya, pemasarannya, bagian keuangannya. Itu Anda tuliskan di bagian manajemen. Oke, itu terkait dengan manajemen ya. Sehingga sangat singkat sekali untuk yang bagian manajemen. Yang perlu saya fokuskan di sini, aspek teknik dan teknologi itu agak panjang, agak lebar, dan memang harus benar-benar Anda perhatikan. Karena ketika aspek teknik dan teknologinya Anda tidak bisa menguasai, ya Anda tidak akan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Oke, itu dari saya. Cukup sekian terkait dengan aspek teknik, teknologi, dan manajemen. Sampai jumpa di aspek yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.